Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi ada di seluruh Nusantara. Selamat datang lagi di Economic Eco Podcast edisi jalan-jalan bersama Dewi Nurika di sini. Oke teman-teman, hari ini kita akan mengunjungi salah satu alumni Prodi Akuntansi Ekonomi Uniska yang sudah berhasil untuk meraih kesuksesannya. Dan sekarang beliau ini sedang menekuni dan berkarir di bidang berwirausaha. Dan berikut ini merupakan satu video profil dari salah satu alumni Prodi Akuntansi Ekonomi Uniska. Yaitu langsung aja, ini dia Mas Ali, pemilik dari usaha Berkah Soleh PVC. Dan inilah videonya. Nama saya Muhammad Ali Kusnun lengkapnya, dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi, lulusan tahun 2011. Merintis bidangnya itu sebenarnya interior, jadi kayak interior desain, kayak kebutuhan-kebutuhan buat interior-interior kayak gitu, terutama buat atap ke atas, plafon, atap, sampai baja ringan kayak gitu. Lebih ke supplier distributor sih anjungan, tapi juga saya juga pelaksana borong juga. Namanya usahanya Berkah Soleh Plafon PVC. Alamatnya di Dusun Badal Cikal, Desa Badal Pandian, Kecamatan Ngadiluih, Kediri. Dulu ya juga cuman satu petak 3x4 kayak gitu. Awalnya saya dulu memang bekerja, saya udah 10 tahun bekerja, jadi ya bisa dikatakan kepala administrasi. Basic saya juga akunting, jadi saya juga melanjutkan ilmu saya di bidang akuntansi juga selama 10 tahun. Habis itu saya rasa cukup, dalam arti gini, pengalaman saya pribadi ya, usaha kalau tidak fokus kemungkinan besar ya tidak bisa jalan. Kalau menurut saya udah pernah kayak gitu. Jadi saya dulu juga kepala administrasi di satu perusahaan bidang bahan bangunan juga. Basic saya bener-bener akunting asli, jadi nggak ada basic marketing. Setelah itu saya punya usaha ini juga kayak disambi dengan usaha kayak gitu loh, seperti itu. Tapi ternyata ya cuman bisa stuck kayak gitu aja. Jadi cuman kita dapat proyek, ngerjakan, setelah itu selesai kayak gitu. Setelah saya benar-benar memutuskan saya resign tahun 2020 setelah pandemi itu, saya kena COVID. Awalnya saya kena COVID. Jadi saya minta ke perusahaan, saya memang benar-benar pengen resign. Jadi akhirnya boleh diizinkan, saya bisa fokus di sini ya, alhamdulillah. Mungkin atas ya banyaklah faktor dari kampus juga mendorong manajemen orang, manajemen situasi, manajemen proyek kayak gitulah. Motivasi saya cuma satu. Dulu dikatakan sama Mbah Hasyim Asy'ari, saya nggak terlalu pinter sih masalah agama, tapi ditancapkan sama guru saya, orang Nganjuk. Orang yang manfaat itu adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi cuman itu tok, saya patokan saya itu tok. Tinggal saya mengembangkan kemana arahnya kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang bisa mengambil dari teman-teman sekitar sini pekerja. Hampir 98% anak sini semua, tetangga semua, fresh graduate semua. Pengalaman terbesar harus jatuh paling dalam dulu. Itu pengalaman saya harus. Siapapun orang yang pengen besar, kalau menurut saya ya, harus merasakan gimana rasanya jatuh. Saya waktu sekitar tahun 2018-19 itu pinjam Danakur 2 bank. Itu yang pengalaman terbesar saya. Jadi yang kecil-kecil udah banyak, tapi yang terbesar saya seperti itu. Sekitar 200-an juta kalau nggak salah, kalau nggak 300-an juta. Dimasukkan tambah udang di Cilacap sana. Nah, 300 juta bleng masuk, 3 bulan kemudian katanya ikannya mabuk waktu panen. Uang cuman kembali 15 juta. Saat itu gaji saya di kantor cuman kepala 3 waktu itu, dengan angsuran kepala 5. Jadi misal dikalkulasi pasti minus tiap bulan dan uang hilang begitu saja. Nah seperti itu. Kuranglah dari itu, istri saya juga lulusan Uniska juga, Fakultas Ekonomi 2012, kerja di Bank BRI Tulungagung. Setiap usaha apapun ya nggak ngerti, ya gitu, kita terlalu ambisi. Tapi kita semua orang kan kerja, semua kerja, gajinya banyak semua, tapi nggak tahu punya tabungan. Beneran itu, nggak ngerti kenapa.
kita nggak pernah punya tabungan sama sekali. Padahal misal di gabungan gajinya kan sangat-sangat besar. Kalau menurut saya cukup kalau buat kebutuhan rumah. Tapi nggak tahu kenapa, selalu hilang aja. Setelah itu istri memutuskan resign. Belum cukup di situ, uang pesangon dari istri dimasukkan ke investasi MLM deket sini. Kayak hewan gitulah, pernah denger lah mungkin. Jadi objeknya ada yang dulu tekek, ada yang kepiting. Uang dimasukkan situ semua, bleng, hilang semua. Jadi sangat istimewa jatuhnya. Nah, seperti itulah mungkin. Jadi pengalaman terburuknya itu kita harus jatuh dulu. Kalau menurut saya, yang saya alami seperti itu. Jadi misalkan kita merintis naik, jadi kita ingat, wah dulu kita seperti ini. Jadi lebih bersyukurnya lebih gede akhirnya. Bangkitnya itu kita harus fokus, telaten, sabar. Jangan terburu-buru. Kalau memang bukan jatah kita, gak akan bisa kita kejar. Itu pelajaran yang paling penting buat pengusaha-pengusaha awal, pemula itu ya. Jangan terburu-buru obsesi. Jangan terburu-buru sama hitungan yang muluk-muluk. Oh, kita modal 300 juta, nanti kita dapat 500 juta. Itu udah pasti kemarin. Sudah dihitung, udah pasti segitu. Tapi kenyataannya tidak bisa. Kodok kodarnya Gusti Allah tidak bisa dikalahkan dengan hitungan-hitungannya manusia itu. Walaupun dia pinter kayak apapun. Jadi lebih berhati-hati, lebih sabar, lebih telaten, lebih fokus kalau mau merintis usaha. Kayak seperti itu. Nah, awal mulanya ini, saya hanya dipinjemi satu pickup sama guru saya. Guru saya orang Nganjuk, Lengkong kalau boleh saya sebutkan. Nah, saya memang sowan ke sana. Beliau basicnya juga ya orang ngerti ya agama juga. Saya dipinjami satu pickup. Ini Mas, nyoh, jajal jualan. 1 minggu kamu harus lunas bayar ke saya. Dari awal dari situ, saya mulai dikit-dikit. Dan setiap usaha saya niati satu, manfaat untuk orang juga. Jadi dalam arti membuat senang orang itu termasuk ibadah kalau menurut saya. Jadi kalau kita ke rumahnya orang, kita survei, kita buat pelayanan yang paling bagus, itu orangnya bungah seneng. Jadi kalau menurut saya itu kepuasan pelanggan itu target saya nomor 1. Jadi kayak keuntungan itu kan kayak mengikuti. Tapi kalau yang paling utama itu kepuasan pelanggannya si konsumen. Dan saya paling sukanya di bidang ini kenapa? Dari banding yang lama-lama kayak gipsum, kayak internet itu kan berat. Itu berat kebangunan. Jadi dan tiap tahun, tiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali juga ngecat juga. Lah kalau yang ini enggak. Dalam arti kebangunan juga ringan, tidak ada perawatan juga sampai hari ini. Lebih bermanfaat buat si konsumen juga akhirnya, seperti itu. Kalau menurut saya tantangannya pasti ketemu orang-orang yang ya itu kayak pemborong, itu pasti nggak mungkin ketemu orang yang baik semua, nggak mungkin. Pasti ada yang main, ibarat kata yang lari bawa uang, pasti ketemu. Sampai hari ini mungkin kalau menurut saya, pengalaman saya sampai hari ini sekitar 20-an orang macet hari ini. Dari nilai 500.000 sampai 15 juta juga ada 1 orang. Itu tantangan terbesarnya. Dan yang pasti nggak kebayar ada 6 orang. Itu pasti nggak kebayar. Makanya udah tak kasih julukan haji di daftar piutang saya. Tak doakan cepat naik haji, suatu saat dapat rezeki siapa tahu, ingat saya, dikembalikan uang saya siapa tahu, kayak gitu. Jadi tak doakan terus. Jadi saya membuat laporan piutang tiap minggu, tak tulis haji tuh. Jadi paling di atas, jadi dia nggak pernah berubah, nggak pernah geser kayak gitu lah. Daftar piutangnya seperti itulah. Jadi tantangan terbesarnya kalau menurut saya ya sama konsumen kita sendiri, kayak gitu. Kayak gini, sebetulnya kalau memang saya itu memang kurang di bidang IT-nya. Sebenarnya kalau kita lebih ke bidang digital marketing, lebih nge-push lagi sih. Kalau selama ini saya cuman apa ya, kalau orang Jawa bilang gepok tular. Dan paling utama kalau menurut saya, pengalaman saya sampai hari ini itu pelayanan, diutamakan pelayanan. Jadi kita udah punya rekanan satu nih, kalau bisa kita rawat, kita opini dengan baik, insya Allah dia walaupun ada kompetitor baru, dia nggak akan pindah ke lain hati, nggak akan, tetap akan fokus ke kita, tetap itu. Jadi pengalaman saya kayak seperti itu. Jadi utamakan pelayanan. Yang kedua amanah. Dalam arti amanah apa? Kalau misal kita kurang barang kirim, ya jangan ngengkel. Dalam arti kayak gitu, memang mas barangnya nggak sing rusak, ya kita ganti. Jadi yang lebih utama di tempat saya juga kayak gitu.
Yang paling disuka dari teman-teman pemborong itu barang bisa dikembalikan dengan catatan barang utuh. Biasanya orang kan nggak mungkin tuh bisa ngitung dengan jumlah, wah luasanku 100 meter, habisnya 100 biji. Nggak mungkin bisa. Pasti bisa meleset antara kelebihan atau kurang. Nah itu, kalau menurut saya di situ. Jadi lebih kedekatan sama konsumen, lebih kedekatan dengan si pemborong, itu membuat ada kayak ikatan seperti itu. Nah, akhirnya arahnya ke situ tadi, ke pelayanan yang baik. Misal ada kelebihan barang, kita tarik ulang nggak apa-apa. Jadi dia juga merasa puas. Soalnya satu barang kan nilainya juga lumayan kayak gitu loh. Eman-eman kalau mereka ada di sana, eman-eman. Kalau saya itu sampai hari ini sifatnya terbuka. Dalam arti seperti ini. Misalkan salah satu jenis teman kerja lah, kalau saya bilang bukan karyawan, ini teman kerja saya. Dia tiba-tiba di jalan dihampiri orang, Mas aku dapat proyek ini, ya udah keuntungan ke dia, keuntungan yang rezeki itu lewat mereka tak salurkan ke mereka, kecuali mereka mau ngasih saya, kecuali kalau yang dapat proyek sendiri saya sendiri, ya udah berarti ke saya. Itu udah sering sekali. Jadi kayak teman-teman zaman dulu itu di branding, mobilnya di branding kayak ada nomornya gitu, dicegat sama orang, diberhentikan, Mas aku pengen pasang plafon, yang dapat sopir saya, ya udah berarti rezeki ya ke sopir, tak anggap itu proyeknya supir kayak gitu. Jadi apa ya, kalau bukan saya terlalu tinggi enggak, kalau sudah jatahnya dia ya udah jatahnya dia. Kalau manfaatnya satu, saya tidak langsung ya, ilmu manajemen itu sangat mancep dek saya. Dan saya berpikirnya dulu orang akuntansi pasti di kantor, tapi ternyata enggak. Sampai hari ini enggak, saya udah membuktikan, oh ilmunya itu sekarang manfaatnya seperti ini, seperti itu. Jadi memanajemen orang, memanajemen waktu, memanajemen dari proyek, memanajemen kita pesan bahan di pabrik. Jadi kan kita settle semua. Hari ini kayak pagi kayak tadi kan pagi satu tim kirim, satu tim bagian pengerjaan, kita juga briefing ke bagian pengerjaan. Apa ya bahan yang tibahan apa aja, langsung ke pengerjaan. Nah, kayak saya di rumah nanti saya bikin laporan, nota-nota. Terus habis itu bahan apa yang habis di sini kan harus segera push ke pabrik. Pabriknya ada di Tangerang, di Jakarta. Kita pesan 1 minggu biasanya datangnya. Truknya truk balen. Jadi kayak truk dari sini itu ngirim telur ke sana. Lah, itu kita pesan, baliknya bawa plafon. Seperti itu. Lebih efisien. Tak rasa dari saya, walaupun belum besar ya, dalam arti saya udah sangat bersyukur banget. Penghasilan saya berapa saya juga belum tahu. Tapi kalau menurut saya, ya saya sudah sangat luar biasa kok. Sekarang udah bisa ibarat kata manfaat buat teman-teman sekitar anak 10-an lah yang stay di sini. Jadi sudah bisa, ya alhamdulillah sangat jauh lah. Dan saya yakin cuma satu, teman-teman fakultas ekonomi itu jangan pesimis, jangan saya nanti harus kerja di sini, enggak. Saya nanti harus kerja di bank sini, harus jadi PNS, enggak harus seperti itu. Monggo kalau memang rezekinya di sana, ya di sana. Tapi misalkan ternyata keterimanya di tempat swasta, ya mungkin rezekinya di situ. Tapi jangan lupa, itu termasuk ladang ilmu jenengan awal di situ. Dimanapun tempatnya sampean, mungkin nanti ngabdi, sampean ibarat kata itu belajar kerja atau mungkin kerja, optimalkan. Kalau saya persen di situ, dimanapun itu optimalkan. Dalam arti jangan buat setengah-setengah, jangan. Saya dulu di sana juga gitu. Saya berangkat jam 7, setengah 8 pagi, pulang jam 7 malam tiap hari. Cuma Sabtu Minggu libur memang waktu di akunting itu. Jadi saya memang bener fokus di sana. Makanya usaha dulu nggak ya bisa merintis tapi belum bisa berkembang, kayak gitulah bisa katakan kayak gitu. Makanya setelah saya keluar, ternyata apa ya, mungkin enaknya dulu ikut orang itu bisa saya terapkan di sini sekarang. Di teman-teman, manajemen teman-teman, seperti saya belajar di tempat kerja saya yang lama. Kalau menurut saya hanya satu, kita mempunyai kesempatan yang sama, siapapun itu, apapun usaha jenengan, apapun cita-cita jenengan, satu,
disenengi, kalau saya orang Jawa bilang ya, demenono karo usahane jenengan, wis kayak gitu tok kuncinya. Saya di sini tuh nggak berpikir orientasi keuntungan saya berapa, saya nggak pernah berpikir. Yang penting dijalani aja. Saya membuat rumah orang bagus itu jauh istimewa karo. Jadi kayak kebanggaan tersendiri buat saya. Jadi kayak ayem banget. Apalagi ladangnya nanti buat masjid, madrasah itu bisa buat titipan jariah orang tua saya. Waduh, itu luar biasa, malah jauh luar biasa. Kayak apa ya, jangan ngambil untung lah di masjid sama madrasah, tempat-tempat ibadah kayak gitu. Basic saya seperti itu. Mungkin dari situ akhirnya rezeki disurung sama Gusti Allah. Jadi pengalaman saya seperti itu. Buat anak-anak mahasiswa baru, jalani dulu 4 tahun, bisa dikatakan lama banget kuliah. Kalau bisa dikatakan cepat kalau jenengan menyenangi. Berarti apa ya, wah 4 tahun itu terasa kok cepat banget. Soalnya kenapa? Seneng soalnya. Tiap hari kita belajar, tiap hari kita interaksi, cari pengalaman sebanyak mungkin, apapun itu. Jadi orang yang jenengan lihat di luar sana yang udah sukses, beliau sekarang terlihat enaknya. Dia nggak ngerti kan waktu dulu jatuhnya, tersungkurnya seperti apa, nggak ngerti. Makanya sekarang posisi jenengan ada di sekarang di posisi mahasiswa, posisi belajar, ya manfaatkan, maksimalkan di situ. Masalah nanti rezeki, masalah nanti bidang jenengan apa, nggak ada yang tahu. Saya dulu paling seneng sama pajak, akuntansi paling seneng. Tapi ternyata sekarang kan di bidang pemasaran, lebih ke marketing kan sekarang. Ya seperti itulah garisnya Gusti Allah sekarang. Mungkin seperti itu sih. Jangan sampai menyerah pokoknya. Baik teman-teman, itu tadi merupakan cuplikan video profil dari seorang Mas Ali yang merupakan alumni dari Prodi Akuntansi Ekonomi Uniska yang telah menjalankan aktivitasnya sebagai akuntan dan melanjutkan karirnya sebagai seorang berwirausaha. Mulai dari jatuh bangunnya, serta bagaimana caranya beliau untuk bangkit, semua sudah diulas sangat-sangat detail di video kali ini. Dan banyak sekali pesan yang sudah disampaikan oleh beliau dalam video ini, dan salah satunya adalah beliau berpesan kepada adik-adik mahasiswa untuk tidak takut dalam mencoba. Karena kita tidak akan pernah tahu percobaan mana yang akan membawa keberuntungan bagi kita. Selain itu, beliau juga berpesan bahwa belajar dari mana aja. Jangan membatasi diri untuk hanya belajar dari tempat A ataupun B, tapi belajar bisa dari mana aja karena ilmu sangat terbuka lebar untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Tapi ada juga satu pesan tersirat yang beliau sampaikan pada video ini, bahwasannya kegagalan bukanlah sesuatu hal yang mustahil, selagi kita masih bisa untuk mengusahakannya. Jangan lupa untuk tonton Economic Eco Podcast edisi jalan-jalan di episode yang selanjutnya, karena kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang sangat-sangat istimewa di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan see you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!